Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua anak cabang, wakil cabang PCNU Belah Batu. Yang saya hormati Ketua PAC Muslimat, Ranting malahan. Yang saya hormati dan ibu-ibu semuanya yang kami banggakan. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, di sore yang mulia ini, yang cerah ini, Allah meridhoi kita untuk hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kehadiran kita ini Allah meridhoi kita semuanya, Allahumma amin. Salawat masalam Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada kata yang patut saya sampaikan awal ini kecuali syukur. Karena kalau orang yang bersyukur itu pasti orang itu beriman. Tapi kalau orang yang tidak mampu bersyukur atas nikmat Allah, maka orang itu imannya masih tipis. Itu loh. Oleh karena itu syukur ini wajib yang pertama kita yakini dengan hati bahwa orang yang bersyukur Allah menambah nikmatnya. Yang kedua, syukur itu kita lafalkan, alhamdulillah. Yang dipuji Allah, walaupun suaminya yang ngasih duit, tetapi bukan alhamdulillah Pak Joko, enggak begitu, enggak. Tetapi alhamdulillah, karena Allah yang wajib dipuji. Terus kenapa Allah dipuji? Alasannya apa? Harus punya alasan. Sama saja dengan panjenengan datang ke sini pakaian baju hijau, harus punya alasan. Alasannya apa Allah harus dipuji? Ayo, alhamdulillah Rabbil alamina, karena dia yang mempunyai alam. Karena dia yang menguasai alam. Isinya alam apa? Banyak. Isinya alam banyak. Ada kerbau, ada binatang buas, ada manusia. Manusianya juga macam-macam. Ada manusia yang beriman, ada manusia yang tidak beriman. Ada manusia yang rajin pengajian, ada manusia yang tidak mau rajin pengajian. Ini, alam itu isinya penuh. Dan Allah sanggup, apapun wujudnya yang diciptakan oleh Allah, Allah sanggup memberikan kenikmatan. Coba kalau kita tidak diberikan kenikmatan. Pernahkah ibu-ibu minta hidung menghadap ke bawah? Tidak pernah kan? Tidak pernah. Tahu-tahu lahir, hidungnya sudah menghadap ke bawah. Allah itu maha mulia, Allah itu maha murah, Allah itu maha pemberi. Tetapi manusianya sulit untuk taat kepada Allah, sulit untuk beribadah kepada Allah. Coba, berapa orang muslimat yang rugi hari ini tidak hadir di majelis ini? Rugi dia, karena sulit untuk mensyukuri nikmat Allah. Dia berpikir, hujan, gerimis, adem, iya kan? Kerupuk belum dibungkus.
Nanti sebentar lagi langganan mau ngambil barang. Itu sudah biasa, setan itu begitu. Setan itu kuat, Bu. Apalagi kalau yang rajin sholatnya. Apalagi kalau yang rajin baca Quran. Apalagi kalau yang taat sama suaminya. Setannya tambah kuat. Bukan berarti setannya tambah diem, enggak. Tambah kuat. Makanya syukur itu wajib diyakini, wajib diucapkan, wajib dilakukan. Diucapkan alhamdulillah, dilakukan apa? Semua uang-uangnya di rumah bawa ke pengajian. Semua uang-uang yang di rumah bawa ke pengajian, kasih ke kotak amal. Sanggup, Bu? Sanggup? Bener? Ojo, nggih. Nanti kendileng guling. Artinya apa? Setiap melangkah itu tidak cukup hanya tenaga dan pikiran, uangnya juga perlu. Hebat loh. Anak cabang ya. Anak wakil cabang loh wis ndek gedung. Nggak ngerti utang apa enggak, aku nggak ngerti. Tapi yang penting sudah lunas kan, Pak? Belum? Lunasin dang cepat. Bu, siapa yang sudah punya orang tua meninggal? Coba angkat tangan. Angkat tangan. Ayo. Angkat tangan. Catat hari ini. Masing-masing 500.000. Loh, ini benar. Masing-masing 500.000 daripada sampean bawa pulang jauh-jauh. Loh, ini belum lunas loh. Panjenengan wakaf 500.000 walaupun hanya dapat setempil tanahnya di depan itu, tetapi pahala itu terus mengalir untuk orang tuamu. Ayo, jenengan lo dulu gak minta duit dikasih duit, bener? Gak minta mandi dimandiin, gak minta cebok dicebokin, sampai nyonyok. Maaf Pak. Sampai saat apa netek ya? Sampai panjenengan lo minta mimi sama ibunya, tidak pernah ibunya itu menolak. Nggih mboten, Bu? Nggih mboten? Tetapi jenengan lo kayak duit 500.000 untuk ibunya yang sudah tiada, masih ngowel. Ngowel bahasa ndi, Mbak? Bahasa Purworejo. Ngowel itu eman-eman. Ini kan keliru. Ya toh? Keliru. Coba kewajibannya anak sing wis ditinggal mati karo wong tuwa apa? Ayo. Cepat. Sing bisa 500.000 dari Pak Jogo. 1. Bayar utangnya. Ya toh? Doa ada pasti. Kedua, doa. Ketiga, ayo. Sekarang Bu, yang pertama selesaikan utangnya. Yang kedua doa, amal jari. Doa termasuk amal jariah. Yang ketiga naikkan haji. Haji bagi yang mampu. Lah kalau yang belum mampu ya wis 500.000 kayak Pak Jogo saiki lho. Coba pinten, ayo angkat tangan tadi, angkat tangan. Ayo. Sekretaris mana? Sekretaris. Minta kertas ya. Tulis. Tulis, ayo. Pulpennya pundi? Betul. Sini. Sini, pulpennya sini. Ayo. Ngono. Ayo ketik di HP. Nah. Bu sinten namine? Mas Ruro. Ibu apa bapak yang sudah meninggal? Bapak, tulis. Dasuk tak cek nih. Sinten malih? Niki sinten? Jumadi. Oh, terus. Oh, ini juga nih. Ayumen. Mun gak ada pacar dereng. Sama nih. Ayo, tadi langsung. Nah itu yang di pintu tuh yang pakai pulpen sinten? Ibu atau bapak? Juga? Udah tahu namanya?
saya tidak mau nagih. Tapi kalau omongan ini ibu-ibu lakonin, ibu maksud surga, aku juga nggak mungkin ditarik sama panjenengan. Tetapi apa yang terjadi? Setiap detik, setiap denyut jantungnya ibu saat sudah memberikan dan ini tempat ini bermanfaat, pahalanya mengalir. Belum tentu loh jenengan tiap hari baca surat Yasin untuk ibu bapaknya sudah tiada. Saya juga belum tentu kok. Iya toh? Catat kirim noning aku. Tahu nomor HP saya? Kebangetan saya banget. Artinya apa? Kami memberikan, gini caranya. Ngajarin curang sama suami. Caranya begini. Bagaimana bel ngumpul 500.000 setiap hari dalam belanja kan dikasih 50.000, 100.000 sama suami. Simpen 10.000 untuk ibuku, 10.000 itu tidak boleh hilang tiap hari. Bulan depan manggil saya lagi, tak hitung sama saya. Tak hitung. Bu sinten? Enak teman Ma'arif ngomong maksa nih. Loh, ngibadah nek enggak dipaksa ya ngono iku, enggak mau. Iya kan? Tetapi coba yang namanya bukan ibadah. Ada berita Gus Asmi hadir di alun-alun Gianyar tanpa dipaksa ngebut semuanya. Ya enggak? Ya enggak? Tapi Gus Ma'arif datang ke enggak ada yang nengok. Ini padahal mau lihat Gus Asmi minimal 100.000 habis. Minimal. Bener toh? Minimal 100.000. Nah, sekarang 10.000 tiap hari mencapai 500.000. Coba ini udah dicatat ya. Besok lain waktu kalau ketemu lagi di Muslimah sini akan saya tanya. Kalau yang bisa berarti berhasil ngajinya. Kalau yang bisa. Tapi jangan bilang sama bapaknya sama suaminya, Pak, aku diajarin Pak Ma'arif suruh nguntet. Aku diajarin Pak Ma'arif suruh nguntet. Suruh nguntet apa namanya? Suruh ngutil. Bukan itu. Kalau itu tidak dipaksa loh, ibu mulu melahirkan panjenengan ngeden-ngeden ngono iku lho. Ya toh? Kalau seorang ibu lu melahirkan, saya pernah mendengar itu, ngeden-ngeden ngono iku lho. Ya sakit, ya perih, wis gegrebengkeken ngono iku. Iya toh? Iya. Oke, ngaji apa maksa ini? Lanjut. Sampai mana tadi? Orang yang beriman pasti beramal. Kalau tidak beramal berarti belum beriman. Gitu loh. Makanya kalau orang yang tidak mau rugi ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis. Itu seperti itu. Kayak ini saya ngomong kayak gini belum tentu yang ngomong ini orang baik, belum tentu. Makanya niat saya saat ditelepon oleh ketua muslimat apa? Halo, ya assalamualaikum. Niatku ini adalah dandani awakku. Betulin diri saya sendiri. Niatnya saya ngomong biar saya itu ingat loh, aku dino-dino ngomong ning ngarepe wong ayu-ayu. Ning ngarepe wong ganteng-ganteng tetapi tidak mau mawas diri namanya belum beriman. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah, Allah akbar, astagfirullahal azim. Nah, ini orang yang beriman. Lanjut. Di antara orang-orang yang beriman adalah taat. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Yang pertama orang yang beriman itu taat kepada halo? Taat kepada Allah. Orang kalau sudah taat kepada Allah, otomatis mereka yakin akidahnya kuat. Illal ladzina amanu. Orang yang mempunyai rasa percaya diri atas kekuatan Allah, atas keagungan Allah. Makanya yang jualan, halo? Yang jualan pasrah sama Allah apa pasrah sama Mbah? Pasrah sama Allah.
Tetapi orang pasrah jangan cukup begini. Pasrah aja sama Allah lah. Mau diambil, mau enggak kerupuknya biarin aja. Bukan begitu. Harus ada usaha. Kalau yang namanya pasrah tok, itu namanya keliru. Namanya belum tawakal. Orang yang tawakal itu adalah berusaha dulu, baru diserahkan kepada Allah. Taat kepada ati Allah wa ati'u Rasul. Orang yang taat kepada Rasul pasti orang itu beriman. Karena Rasulullah itu adalah Rasul Allah itu adalah utusan Allah. Apalagi kalau sampai menyimpang tidak taat kepada Rasulullah. Wa ulil amri minkum. Nah, di sini panjenengan selaku muslimat juga harus taat kepada pimpinan, taat kepada pemerintah. Kalau orang yang suka ngumpat-ngumpat pemerintah itu adalah orang yang belum ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Namanya belum taat ketiga-tiganya. Orang kalau yang beriman, orang kalau yang bertakwa, orang yang taat kepada Allah, orang yang taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin. Ini namanya sudah lengkap imannya. Taatnya sudah lengkap. Tetapi kalau muslimat masih suka ngorek-orek pemerintah, apalagi menentang pemerintah, bukan karena mari pemerintah, namanya hidupnya tidak mau damai. Muslimat senangnya kan perdamaian kan, di mana-mana damai, perdamaian, banyak yang cinta damai. Tapi perang semakin ramai, bingung. Jadi stres. Kita mendamaikan itu sulit. Makanya kalau kita menjadi orang berselisih, harus salah satunya harus mau mendamaikan. Makanya muslimat kalau datang pengajian kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, siapa yang kemarin datang di pengajian selatan situ? Yang datang di pengajian itu? Di bu siapa itu? Ya. Sudah salaman belum sama teman-temannya, Mbak? Sudah. Sama suami sudah salaman belum? Belum. Saat kita berjabatan tangan, dosa kita itu rontok. Dosa itu hilang. Apalagi sama suami sering berdosa. Ya kan? Setiap hari seorang istri berbuat dosa sama suami. Wong dikai uang 300 sebentar habis padahal untuk bayar cicilan baju. Nah, tuh. Juta? Insya Allah tidak kalau muslimat ya. Oke. Lanjut. Maka dalam kesempatan ini kami kepingin menyampaikan bagaimana triknya menjadi muslimah yang kuat. Bagaimana triknya menjadi wanita yang kuat. Wanita yang hebat. Yang pertama, bahwa muslimat ini harus mempunyai iktikat atau niat yang baik. Makanya muslimat itu yang pertama kepingin masuk surga apa masuk neraka? Masuk neraka apa masuk surga? Surga. Ibu kalau ibadah minta masuk surga apa minta pahala? Yuk. Iya betul, itu berarti pernah dengerin saya tuh. Yang diminta hanya ridhonya tok, nggak ada lain-lain. Orang beribadah itu hanya minta ridhonya, tidak minta surga, tidak minta pahala. Tetapi kalau Allah sudah ridho, apa yang diminta pasti dikasih. Jenengan minta apa Mbak? Minta dompet yang baru. Kalau Allah ridho, ngomong aja sama suami pulang dari jualan suaminya. Enggak di kantor.
Teknisi bengkel di mana? Elektronik di mana? Oh, di rumah. Oh, berarti kerja kan? Hati-hati, ojo sing kaya kecambah tuku 20.000 didol 40.000. Boleh ya? Boleh, enggak apa-apa. Kan ada yang cambah-cambah gitu. Nah, ini juga dibuka, ada cambahnya, ada uletnya. Ada apa lagi, Pak? Ini regane 20.000 dipasang dari 100.000. Ya memang begitu namanya jasa. Tuh, lanjut. Yang pertama, jadilah wanita itu yang mendapatkan ridhonya Allah. Tetapi Allah akan ridho kepada seorang istri kalau suaminya meridhoi. Bagi yang punya suami. Zaman belum ya? Belum. Astagfirullahaladzim. Tapi insya Allah tahun ini ya Mbak ya. Insya Allah ada yang lamar tahun ini. Insya Allah. Ya, kan sudah 24 toh? 23, wis wektune. Doakan semuanya ya. Jadi gini Bu, ini bukan hal yang tabu. Kalau dulu zaman tahun 60, tahun 70, nek ngelamar itu umpet-umpetan ya Pak ya. Dulu, sekarang gak tabu, bahkan agama mengajarkan carikanlah jodoh orang yang belum punya jodoh. Tapi jangan kau carikan orang yang sudah punya jodoh untuk berjodoh kembali. Boleh, tapi bukan berarti menawar-nawarkan, bukan. Ya memang tanpa ada perantara tidak, ya mungkin saja perantaranya lewat HP. Tapi kalau yang sudah 23, 20, 23, 24, 25, 26, wajib didoakan, ya Allah dekatkanlah jodohnya Mbak Sopo ini. Itu harus begitu. Nah, kalau kepingin mendapatkan ridhonya Allah, maaf ibu sekalian, tolong, langkahnya ibu akan menjadi nilai ibadah kalau, ini saya tahu ini loh, kalau suaminya ibu itu merestui ibu untuk keluar rumah, untuk dandan, untuk ganti baju, bilang sudah ganti baju, sudah dandan, sudah pakai bedak 3 rangkap, pakai kerudungnya diubet sampai 3 kali. Tapi kalau muslimat kan enggak ya? Kalau muslimat enggak, memang muslimat orangnya baik-baik gitu loh. Kudunya diubet sampai 3 kali, apa ini, alisnya sampai kayak celurit ke atas celurit gitu nggih. Ke atas celurit, ngampunten bibirnya meleh-meleh no. Intinya itu niatnya gini, aku berdandan, aku bersolek, aku ganti baju, aku pakai pengharum untuk suamiku. Yang belum punya saya diem aja sama. Untuk suamiku. Makanya kalau mau berangkat pengajian, sudah dandan Mbak ya. Nama suaminya siapa? Pak Sugeng. Yakin luar biasa. Selamat sampean untuk bojo Sugeng. Selalu Mbak itu deketin suaminya, walaupun lagi ngutek-ngutek kabel loh. Mas, assalamualaikum, waalaikumsalam, Mas. Saya mau berangkat muslimatan, nggih. Nggih. Nek suami bilang, nggih, ngono iku berarti ridho. Terus jenengan salaman, cium tangan. Dan jenengan itu mau keluar suaminya hanya salaman tok. Diam aja suaminya, sampean panggil, Mas, sodakoh, Mas. Iya, kalau suami sudah diajak baik, diajak salam, Pak Joko, ya. Sudah diajak salaman, sudah dipamitin baik-baik, sudah ngasih bekal, suaminya hanya diam aja. Assalamualaikum Mas, waalaikumsalam. Keluar sampai pintu sana ya. Balik lagi, Mas, sodakoh. Apa Dek? Sodakoh. Sodakohnya apa Dek? Sodakoh ini loh. Ini loh keningku loh, daripada nanti dilihat sama Pak Ustadznya. Gitu? Itu begitu, sama-sama memberikan manfaat. Sama-sama memberikan pahala. Itu seperti itu. Kok ma'arif ngomong kaya ngono? Apa ma'arif kaya ngono? Ya enggak. Wong aku lunga, bojoku ya lunga ning kantor. Ketemu nanti jam 10 malam. Beliau sudah tidur
Dek, bangun dek. Ngapa mas? Tambah turu maksudnya. Lanjut. Yang pertama kuncinya ada ridhonya suami. Yang kedua, jangan pernah engkau mengeluh menjadi seorang wanita. Maaf Bu, jenengan kan pun sepuh, umur pinten Bu? Nggih. Baru 60 belum ada. 57 berarti selisih 2 tahun sama saya. Umur kayak ibu ini lagi mantap-mantapnya. Ngeladeni suami mantap, masak mantap, kerja mantap. Ngomel mantap. Lah itu bawaan Bu. Ngomel ya mantap. Lata-lata sekarang. Artinya apa? Bayangkan seorang wanita mulai bangun tidur sampai tidur semua ibadah. Maaf. Semua ibadah. Bangun jam 12 ibadah. Bangun menjelang subuh ibadah. Tidak ada yang tidak ibadah. Makanya seorang ibu nanti akan masuk surga duluan dibandingkan suaminya. Iya. Kalau suami tadi pertama ridhonya suami, yang kedua tidak pernah mengeluh. Nggak usah mengeluh Bu, itu adalah pahala bagi ibu. Ojo nangis arep goreng lombok, ojo nangis mau goreng iwak minyaknya habis, jangan nangis. Malah saya pernah dengar Pak, di perumahan sini, perumahan Pring ini GSM ini, ibu-ibu itu mau masak Pak, mau masak ceritanya, gasnya habis, langsung gasnya diambil, lari ke warung, balik lagi, dipasang lagi bocor, balik lagi. Ada orang pergi itu Bu. Pak. Saat ibu mencabut gas itu karena gasnya habis, tidak dibarengi dengan mengumpat kepada anak dan suami. Cabut aja, bawa duit ke warung. Itu pahala Bu. Terus sudah ambil gas, ternyata sampai di rumah setelah dibuka, gasnya tidak bisa dipasang, bocor. Nggak usah ngumpat-ngumpat dagangnya. Nggak usah, balik lagi ke dagangnya. Tuker, karena sudah dibuka kan tidak mau dituker. Tidak mau, beli lagi. Nggak usah marah Bu, nggak usah ngomel. Pulang ke rumah, pasang lagi, baru selesai, baru bisa dipakai, alhamdulillah. Saat ibu melangkah dari rumah ke warung, dari warung ke rumah, dari rumah ke warung, sampai ke rumah lagi. Ini isinya hanya pahala saja. Saat ibu ikhlas. Loh kalau nggak ikhlas juga nggak tahu aku. Gitu? Tapi ngomelnya duluan biasanya ibu-ibu. Suami nggak tahu diri, suami nggak mau ngerti, suami nggak tahu si istri itu capek. Sudah capek tadi malam juga capek, sekarang capek lagi. Nah, ini istri solehah nggak pernah mengeluh. Istri yang kuat tidak pernah mengeluh, tapi suaminya yosok kebangetan. Gitu? Maaf di sini kan nggak ada suami, nggak ada. Coba, itu bukan suami, ini ketua. Oh gitu. Itu ada suami. Tapi kalau suaminya diem aja itu namanya suami tidak tahu diri. Maaf loh kalau ada yang suaminya seperti itu. Pulang dari sini, ibu wajib membenahi diri. Bagaimana yang suami suka cuek terhadap keadaan di rumah, pulang pengajian harus ada perubahan. Pulang pengajian, datang, Assalamualaikum Mas, sedang ngapain Mas? Salaman, cium tangannya. Harus ada seperti itu. Sudah gitu, Mas, mau ngopi apa nyusu? Betul harus begitu, harus ada perubahan. Terus tanya lagi, Mas susunya habis. Dek, kalau susunya habis teh saja. Tehnya habis Mas, adanya apa? Apa? Air putih. Sudah gitu dikasih air putih. Monggo Mas. Suaminya tanya gini, Dek, kumat dari kapan begitu Dek? Kumat dari kapan? Kok tumben-tumbennya pulang pengajian begitu? Memang minta jatah ya? Enggak, suaminya terus tanya. Siapa tadi yang isi pengajian?
Itu loh tadi Mas, yang orangnya hitam, enggak jelas warnanya. Intinya apa? Pengajian ini loh harus ada perubahan loh. Walaupun sampean mau tahlilan, ndake, mau ngaji kitab kuning satu tumpuk, kemudian mau manakiban tiap hari Jumat, bukan itu semuanya jelek, semuanya itu ibadah. Tetapi tidak ada perubahan di dirinya sendiri, rugi. Gimana? Rugi Bu. Apalagi ngundang saya jauh-jauh dari Kebumen kayak gini. Rugi kalau nggak ada. Pokoknya kalau nanti yang pulang dari pengajian kayak salaman sama suaminya, tak cek ke rumah sini. Masing-masing. Anterin ya Mbak ya. Anterin. Pokoknya hitung sekarang tanggal berapa ini? Ya? Tanggal 28 bulan depan, saya keliling rumah sini. Termasuk itu tadi yang dicatat ya, yang 500.000. Terakhir, nggak lama-lama, saya juga ada perlu, nggih. Apa sampai lama nggak apa-apa? Nah, ya, lanjut. Ini yang pertama tadi apa? Ridho suami. Yang kedua, jangan mengeluh. Kalau mengeluh dompetnya kosong. Tapi yang saya lihat loh, teman-teman di sini tuh jam 3 sudah bangun. Jam 2 bangun. Enggak tahu nonton TV apa-apa, aku enggak ngerti. Bola itu loh. Dan hebatnya teman-teman di situ rajin-rajin semuanya ibu-ibunya, luar biasa. Semua mencari duit. Tapi ingat, duit yang didapat bukan duit ibu semuanya. Lanjut. Yang ke berapa? Ketiga apa keempat? Ketiga. Kalau ibu-ibu kepingin jadi wanita karir, ibu kan wanita karir semua. Ya toh? Noto jajan itu karir. Ya toh? Ngitung jajan karir. Jenengan ngitung cambah piro karir. Artinya apa? Ibu yang kuat, ibu yang hebat itu sesibuk apapun. Maaf ini kadang-kadang ibu-ibu tuh, maaf ya Bu ya. Karena saya punya istri itu dinas. Sehebat apapun wajib meluangkan waktunya untuk anak. Jangan anak itu hanya cukup diserahkan guru. Karena guru yang utama, guru yang pertama, guru yang mulia adalah seorang ibu. Ibu, kaulah wanita yang mutikat dibanding enggak mengandung. Bukan mengandung, Bu. Mengandut, melahirkan. Mengandung, melahirkan, menyusui dan mendulangi. Ini seorang ibu bedanya dengan seorang ayah. Mana ada yang melahirkan, segendut apapun enggak melahirkan. Segede apapun enggak bisa menyonyoin. Enggak bisa. Tetapi yang bisa adalah seorang ibu. Makanya ibu 3 tingkat derajatnya dibanding seorang ayah. Maka Pak Joko kalau istrinya sebulan beli baju 3, jenengan enggak beli enggak apa-apa. Karena derajatnya tinggi istri. Ya enggak? Suami-suami. Oh enggak ada ya. Kalau ibunya 3 bulan beli baju 1 wajar. Karena harus berpenampilan 3 tingkat derajatnya Pak. Lu jenengan pakai batik kalau kopiah harus cukup lho. Iya tak? Bisa. Enggak bisa. Ibu aja 3 kali ganti tadi. Tadi mau subuh ganti. Habis subuhan dijawil suaminya ganti lagi. Ya toh? Habis dijawil suaminya mandi ganti lagi. Bar mandi masak dipanggil suaminya lagi, harus istirahat. Harus istirahat. Berhenti. Ibu, kalau lagi masak dipanggil suaminya, cepet matikan kompor gas. Ceklek. Wonten apa Mas? Nambah. Sini. Pahala itu. Jangan malah ngotot. Lihat enggak Mas, ini lo lagi masak.
Ini malah dosa. Ojo ngelokno. Tuh. Artinya apa, Bu? Keluarga ini adalah tiang agama. Keluarga ini adalah tiang negara. Kalau anak hanya diserahkan kepada guru, ya kayak saya ini. Akhirnya apa? Wis Pak, aku saiki wis gede, aku wis duwe bojo, aku arep urip sekarepku dhewe. Gara-gara apa? Jarang tak delok anakku. Bayangkan, berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam. Sama dengan istri saya ini. Karena apa? Berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam. Makanya untung ibu-ibu sekalian yang ada di Pring ini. Luar biasa, sambil bungkus kerupuk, sambil ngajarin anaknya. Sambil ngitung jajan, sambil ngitung duit, ngajarin anaknya. Kalau belanja begini nak, tuh harus seperti itu. Apalagi ibu-ibu di Pring Muslimat. Orang bungkusin kerupuk, bungkusin jajan, ngitung jajan, semuanya bersolawat. Maka Pring ini gempar dengan solawat. Gitu? Jangan bungkusin kerupuk hanya sambil ngitung utang, jangan. Tapi bersolawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus begitu. Kerupuknya numpuk dhuwur, enggak kroso. Terus lagi. Di dapur juga begitu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Irfa bareng. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bibis Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badr. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Pekerjaannya selesai, hasilnya berkah. Apa Bu yang ketiga Bu tadi Bu? Berikan waktu untuk keluarga. Ibu yang dagang berikan waktu untuk keluarga. Yang terakhir, menghargai penghasilan suami. Ibu, bahagianya seorang suami, halo yang punya suami lagi jualan nanti pulang. Bahagianya seorang suami itu kalau suami datang dari bepergian disambut di depan pintu. Malah jangan sudah dengar suaranya motor, masih mainan HP aja. Lagi bikin TikTok aja. Suami datang dari bepergian, suami datang dari kerja, sambutlah suami dengan kebahagiaan. Suaminya assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Bagaimana Mas di jalan selamat? Bagaimana Mas di pekerjaan? Bagaimana Mas dagangannya? Sudah itu disambut, disalaman, cium tangannya, kemudian dibilangin begini, dipegang tasnya, duduk buatkan minum. Sudah itu ditanya, Mas, saya ini orang sebagai istrimu yang setia menanti kehadiranmu. Maka kewajiban saya akan kami tunaikan. Apa itu, Dek? Apa itu, Dek? Tolong Mas, Mas kan capek. Mas kan keringatan. Tolong dong buka bajumu. Buka celanamu. Loh, ngapa, Dek?
Ini katanya Pak Ustadz dari rumah sakit jiwa. Buka mas kaosmu, buka mas celanamu. Ngapain dek? Istirahatlah panjenengan menika sarungipun niki kula cuci rumiyin. Hebat, istri saya mulia sekali, apalagi muslimat. Ketua muslimatnya siapa ini? Mana? Mana ketua muslimatnya mana? Terus dicari ketua muslimat. Hei ketua muslimat. Macam-macam yang ngajarin istri saya. Mosok aku keset-keset dodolan. Kon buka baju, kon buka celana. Edan apa? Sapa sing ngisi pengajian? Iku lho wong Bangli, rumah sakit jiwa. Artinya gini Bu. Kalau suami sudah dibegitukan Bu, maaf nggih. Orang jualan kan belum tentu enak di jalan. Orang kerja belum tentu enak di tempat kerja. Ada yang maki-maki, ada yang tidak suka, dagangannya sudah belum habis, ada yang dikembalikan. Di jalan macet, kehujanan. Tetapi kalau istri yang jemput di depan pintu, alhamdulillahirabbil alamin. Seandainya toh suaminya istirahat gaplek di jalan. Seandainya tetap disambut. Tanya. Bahwa dagangan tadi 75 bungkus. Yang ini 20 bungkus. Hitung semuanya. Duitnya sekian. Mana mas duitnya mas? Tetapi jangan tiap hari kayak gitu, tersinggung suaminya. Tapi kalau suami yang bagus, ini loh dek, habis jualan, plek dikasihkan semua. Hitung dek. Malah istrinya kadang-kadang ngitungnya keliru. Yang 20.000 dianggapnya uang 2.000-an. Iya tak? Keliru. Lah kemana ini mas kok kurang? Kurang gimana? Uang itu 20.000-an dianggapnya 2.000. Tadi duit, padahal suaminya sudah ngitung di jalan. Tadi yang 100-an ada 10. Kenapa tinggal 8? Ini berarti yang tidak jujur siapa? Siapa? Istrinya ada di sini. Insya Allah tidak ada. Inilah pengajian sama saya begitu. Intinya apa? Ayo kita gugah diri kita untuk melakukan perubahan sedikit demi sedikit. Hati-hati. Usia kayak saya ini usia rentan. Kalau sampai istri nggak perhatian, hati-hati. Pak Joko sudah pensiun belum? Hampir pensiun, hati-hati. Harus dicek terus. Kemana mas? Kemana mas? Ya. Tapi insya Allah kita sudah punya kuncinya masing-masing adalah iman. Kepinginnya masuk surga. Lah kalaupun masuk surga contohnya apa tadi? Kuncinya ridhonya suami. Ridhonya suami. Terus sering berzikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Iramanya beda-beda. Ini adalah kita mengantarkan kawan kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Istrinya nangis, suaminya nangis. Tapi kalau zikirnya muslimat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Buka pintunya surga. Pintunya surga. Ilaha illallah. Membuka pintu surga itu dan kalimat la ilaha illallah. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala khilafnya. Jika ada sumur di depan pintu, bolehlah aku menumpang mandi. Kalau memang apa yang aku sampaikan bermutu, besok dipanggil lagi. Kalau tidak ya nggak usah, gitu loh maksudku. Oke, terima kasih ya. Mohon maaf atas segala khilafnya. Jika memang ini kata-kataku banyak yang tidak benar, semata dari saya, kalau benar karena Allah, saya iringi doa semoga muslimat ranting pring ini menjadi muslimat teladan bagi yang lain.
Anggota nggak perlu akeh, yang penting wong pring itu jadi muslimat kabeh. Nggak mungkin ya, nggak mungkin lah kalau semuanya. Emangnya pasir ditumpah gini aja ada yang mencelat, kan begitu. Tapi ingat ibu-ibu, hati-hati anak-anak ibu dalam memilih pondok pesantren. Hati-hati. Cari yang ada lambangnya kayak gini loh. Hati-hati, sekarang sudah banyak sekali yang namanya Wahabi itu menyusup ke orang-orang NU dan Muhammadiyah. Hati-hati. Jangan sampai ibu nanti meninggal, anak-anaknya tidak mau tahlil. Jangan sampai nanti ibu meninggal, anaknya tidak mau adzanin. Jangan sampai ibu meninggal nanti, anaknya tidak boleh menalkin. Nangudzubil. Ini, makanya tolong jaga ini Pak Joko nggih. Kalau sampai ada yang begitu masuk ke wilayah pring, cepat lapor ke Babinsa. Cepat lapor ke keamanan. Jangan sampai ada yang menyusup hal itu. Nangudzubil. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala khilafnya. Pantunnya sudah ingat ya? Apa pantunnya coba Mbak? Jika ada sumur di depan pintu, boleh aku menumpang? Jika materi yang aku sampaikan bermutu, boleh dipanggil? Kalau tidak usah. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.